Kementerian Agama Kabupaten Maros menggelar kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan haji, umrah, dan haji khusus di Aula Kemenak Lama pada hari Kamis 5 November 2020. Sosialisasi yang dibuka Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan Kiai Haji Khairani ini dihadiri Kasubag Tata Usaha Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan, Kakan Kemenak Maros dan jajarannya, Kepala KUA Kecamatan, sejumlah mitra kerja dari Bank Syariah, Biro Perjalanan Haji dan Umrah, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama. Dalam laporannya, Kakan Kemenak Maros Haji Muhammad Tonang SAG MAG menyebut animo masyarakat Maros berangkat haji sangat besar. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar tiap tahun yang semakin meningkat hingga 3 November ini sudah mencapai angka 10.860 orang. Sementara jumlah kuota haji Maros sebanyak 310 jamaah per tahun. Muhammad Tonang juga mengatakan, jika rata-rata setiap tahun kuota haji 310, maka estimasi pemberangkatan bisa memakan waktu selama 36 tahun. Animo ini tidak terlepas dari kondisi kehidupan ekonomi masyarakat Maros yang tersebar di 103 desa, 14 kecamatan dengan karakter daerah terbagi 3, yakni pegunungan, dataran, dan pesisir pantai. Muhammad Tonang mengakui jika sempat terjadi penurunan jumlah pendaftar pada masa pandemi COVID ini sekitar bulan Mei yang hanya mencapai 8 orang, namun jika diakumulasi dari Januari hingga November, pendaftar haji sudah mencapai 436 orang, melebihi kuota haji setiap tahunnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Kiai Haji Khairani mengakui jika penyelenggaraan ibadah haji termasuk yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Menurutnya, bencana ini bukan hanya menimpa Indonesia, tetapi dunia pada umumnya. Kiai Haji Khairani menyebutkan, meskipun ibadah umrah saat ini sudah mulai dibuka oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, namun aturan kerajaan sangat ketat. Beragam persoalan bisa muncul, baik bagi jamaah maupun bagi Biro Perjalanan Haji. Ia mencontohkan kalau jamaah sudah bayar mahal, tetapi umrah hanya sehari, itu pun waktunya tidak lebih dari 3 jam. Sudah memasuki Makkah, tapi tidak bisa keluar karena harus karantina di hotel. Ia juga menyebutkan batasan umur yang diperbolehkan berangkat umrah antara 18 hingga 50 tahun. Perhitungan umur ini sudah otomatis oleh sistem, sehingga berbeda sehari saja sudah tertolak. Pertanyaan yang harus dijawab berikutnya menurut Khairani, bagaimana dengan nasib jamaah yang sudah membayar sementara umur sudah lewat? Atau sebelum berangkat, umurnya belum mencapai 50 tahun, namun setelah berada di Makkah, umurnya sudah memasuki batas 50 tahun. Dalam hubungan ini, Kiai Haji Khairani menyebutkan, jika yang mendaftar usia di atas 50 tahun menarik dananya, apakah penyelenggara juga telah siap? Atau jika diperkenankan hanya 1.000 jamaah yang berangkat, bagaimana menentukan siapa yang berangkat? Beberapa persoalan lain menurutnya harus dipikirkan, misalnya masalah dokumen. Bisa saja hasil tes swab dinyatakan negatif COVID, tetapi setelah tiba di Tanah Suci, diswab lagi, hasilnya positif. Lalu siapa yang akan menanggung biaya tambahan karantina selama 2 pekan? Ini kalau 1 orang. Bagaimana jika separuh jamaah positif? Apakah travel akan menanggung biayanya? Ini membutuhkan kesiapan dari semua pihak, baik jamaah, penyelenggara, dan pemerintah. Karena itu, Kiai Haji Khairani menyebutkan bahwa dibukanya ibadah umrah di tengah situasi pandemi COVID-19 ini menguji integritas dan kejujuran semua pihak. Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan juga menyerahkan secara simbolis bantuan operasional pendidikan untuk pesantren, Taman Pendidikan Al-Quran, serta Madrasah Diniyah Takmiliyah dan izin operasional penyelenggara ibadah haji dan umrah PT An-Nikmah Buleleng Wisata. Dari Aula Kemenak Lama Maros, Syamsir dan Musdalpa mengabarkan.